Jemaat yang dikasihi Tuhan, ya ini adalah saya sudah katakan tadi perikop klasik, perikop klasik. Ya bahkan Abraham bukan hanya dikenal di kalangan kekristenan, bukan hanya dikenal sebagai bapak orang beriman orang Kristen, ya, atau bukan hanya dikenal bapak beriman orang Yahudi, ya. Bahkan bagi orang Yahudi bukan hanya sekedar dikenal sebagai bapak orang beriman, tetapi sebagai bapak mereka secara jasmani. Tetapi ya bahkan ya bagi saudara-saudara kita yang di seberang ya yang beragama Muslim ya mengimani bahwa Abraham juga adalah tokoh yang penting bagi mereka ya. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga berbicara tentang Abraham, ini adalah salah satu tokoh yang cukup banyak dibahas ya. Dibahas berkaitan dengan iman, berkaitan dengan kerohanian ya. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Abraham katanya di sini kita lihat dia pergi ya. Dia pergi. Kalau kita baca kisah pertama kali, dia diperintahkan Tuhan untuk keluar dari negeri di mana dia berada, pergi ke tempat yang dia sendiri tidak pernah lihat, dia sendiri tidak pernah tahu. Pergi saja. Dia pergi. Dia pergi. Dan bahkan Abraham disuruh menunggu. Menunggu apa? Menunggu keturunan. Menunggu keturunan. Dan dia dengan setia menunggu. Wow, itu bukan suatu kebetulan. Alkitab mencatat itu karena dia memiliki iman. Dia disuruh keluar dari tempat di mana dia berada ke tempat yang dia sendiri tidak tahu di mana. Ya, seperti apa? Ya. Akankah tempat itu lebih enak dan lain sebagainya dari tempat di mana dia berada? Tetapi dengan iman, firman Tuhan berkata, dia pergi. Dia keluar dari tempat di mana dia berasal. Dengan iman, dia dengan setia menantikan keturunan. Ya. Dengan iman, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bahkan, di kisah yang kita baca tadi di dalam surat Ibrani, ya, pasal 11, Alkitab mencatat, dengan iman, Abraham mempersembahkan Ishak. Oh Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, kisah Abraham mempersembahkan Ishak di Gunung Moria tidak hanya sangat penting terhadap iman Abraham, tetapi juga sangat penting bagi iman kita. Ya. Sangat penting. Ya. Bukan hanya bagi iman Abraham saat itu, tetapi kisah ini memang Tuhan inspirasikan sehingga itu tertuang di dalam kitab yang kita baca hari ini. Karena ini adalah hal yang sangat penting juga bagi iman saya dan saudara. Bagi iman orang Kristen hari ini. Bahkan bagi orang Kristen di sepanjang zaman. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Mengapa? Ini menjadi sangat penting. Saudara, kita saat ini akan melihat beberapa hal mengenai kisah ini. Sehingga kita akan bisa tahu mengapa kisah ini menjadi sangat penting bagi kehidupan beriman. Bukan hanya bagi Abraham, tetapi juga bagi saya dan saudara. Yang pertama, jemaat yang dikasihi Tuhan. Dari kisah Abraham mempersembahkan Ishak di Gunung Moria, kita diberitahukan tentang betapa besarnya pengorbanan Allah Bapa yang mengorbankan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan memberitahukan secara pribadi Abraham adalah tipologi dari Bapa di surga, dari Allah Bapa. Dia adalah tipologi dari Allah Bapa. Dan Ishak adalah tipologi dari Yesus Kristus. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus
dan Ishak, firman Tuhan memberitahukan sama-sama anak tunggal. Ya, anak tunggal. Yesus dan Ishak, firman Tuhan memberitahukan sama-sama anak perjanjian. Dan dua-duanya sebenarnya diberikan nama oleh Tuhan langsung. Tuhan sendiri. Ishak yang kasih nama adalah Tuhan. Tuhan yang kasih nama Ishak kepada anak Abraham ini. Ya. Nanti kalau dia lahir kasih nama dia Ishak. Wah, Yesus Kristus juga namanya sudah disediakan oleh Tuhan. Yesus Kristus. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, bukan hanya secara pribadi, tetapi dalam hal peristiwa juga. Dalam hal peristiwa, Yesus dan Ishak rela memberi diri, dipersembahkan. Wah, dipersembahkan, rela. Ya. Tuhan Yesus rela, dia dikorbankan. Ya. Ishak juga rela, dia dikorbankan, dipersembahkan. Dua-duanya rela. Ya, bahkan dari peristiwa, dua-duanya sama-sama rela memikul kayu mereka masing-masing. Tuhan Yesus memikul kayu salib. Ishak memikul kayu api, kayu bakar. Wah, dua-duanya rela. Wah, Tuhan Yesus memikul kayu salib untuk di mana kayu itu nanti tempat dia digantung. Ishak memikul kayu api di mana tempat dia nanti ditaruh di atasnya dan dibakar. Wah, memikul masing-masing. Memikul masing-masing. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, lokasinya sama-sama di atas di gunung, di bukit, ya, di gunung atau di bukit dekat Yerusalem. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, didapatkan pada hari ketiga. Wah, tempatnya sama, ya, gambarannya, dan didapatkan pada hari yang ketiga. Ya. 3 hari menuju Bukit Moria bagi Abraham, Ishak sudah mati. Jelas, ya. Coba bayangkan dalam perjalanan dari rumah menuju tuh Bukit Moria, ya kan? Ingat pernyataan pertama bahwa Ishak akan dipersembahkan. Jadi bagi Abraham dalam perjalanan selama 3 hari, dia sudah tahu bahwa Ishak ini sebenarnya sudah tidak ada. Karena ini nanti di Bukit Moria dia akan disembelih. Ya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus ya, di sini digantikan, menggantikan orang ya berdosa. Jadi pada hari ketiga ketika benar-benar mau dipersembahkan, Ishak katanya apa? Tidak mati, ya, tidak mati. Ya, demikian juga dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia tidak mati selamanya. Ya, pada hari ketiga dia bangkit. Nah, jadi ada memang luar biasa ini, ada tipologi, ada gambaran yang sangat indah di sana. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, dan keduanya terlibat dalam yang namanya penggantian. Ya, Tuhan Yesus menggantikan orang berdosa mati. Nah, Ishak digantikan oleh apa? Domba. Jadi dua-duanya terlibat dengan yang namanya penggantian atau substitusi, ya, penggantian. Ya. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu kita punya lagu kalau kita lihat di sini bahwa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib menggantikan orang berdosa. Dan dari sini kita bisa lihat sebagaimana yang ada di dalam Roma pasal 4. Kita lihat Roma pasal 4 bahwa berbicara tentang aplikasi keselamatan tidak mungkin
bisa diperoleh dari perbuatan baik. Ya, tidak mungkin. Jadi di sini firman Tuhan ini memberitahukan bahwa satu-satunya cara untuk seseorang diselamatkan adalah dengan pengorbanan Yesus Kristus. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu saya ingin menyampaikan bahwa apa yang terjadi di Bukit Moria, Tuhan memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan Ishak. Kisah ini bukan hanya penting bagi imannya Abraham, tetapi kisah ini, saya katakan awal, ini sangat penting bagi iman saya dan saudara. Karena dari kisah ini kita dapatkan bahwa tidak ada cara lain untuk manusia bisa diselamatkan selain harus ada pengorbanan. Dalam surat Ibrani bahkan dikatakan harus ada penumpahan darah. Harus ada penumpahan darah. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, bagi Abraham, dia membuktikan imannya sungguh luar biasa di hadapan Tuhan. Dan saking luar biasanya sampai dia disebut sebagai bapa dari orang beriman. Wow. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak gampang ini, tidak gampang. Saya tidak bisa membayangkan saya yang memiliki anak, ya kan? Ya sekarang sudah 2, betul kan? Tetapi memang tidak gampang, misalnya salah satu saja diminta untuk dikorbankan. Jangan berpikir bahwa sudah 2, terus tenang, saya masih punya anak 1, ya kan? Nah, masih ada punya cara. Oh, tidak gampang, tidak gampang. Apalagi bagi Abraham yang saat itu memang anaknya, Tuhan sudah bilang, anak perjanjian adalah Ishak. Meskipun secara jasmani sebenarnya Abraham punya Ismail. Ya. Tetapi di hadapan Tuhan yang diakui sebagai anak perjanjian adalah Ishak. Bahkan sebagai anak Abraham diakui adalah Ishak. Makanya disebut anak tunggal. Ya. Dan ini anak tunggal diminta untuk dikorbankan, dimatikan. Dan yang lebih menyakitkan apa bagi Abraham saat itu? Dia sendiri yang harus menyembelih. Waduh, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya saja sampai hari ini sangat sulit untuk, kalau misalnya saya ada peliharaan, ya, ada ayam pelihara dan kita mau potong gitu. Saya bilang kalau bisa orang lain yang potong. Saya agak susah gitu kan, mau potong ini ayam peliharaan sendiri, mau dimakan pula. Biasanya saya agak susah ini, mau makan gitu. Ya, ada jemaat ya, Ibu Feni bahkan jangankan ayam ya Bu ya. Ada hewan peliharaan, wah kita susah sekali. Apalagi ini anak. Wow, ini bukan main. Sangat berat. Sangat berat. Tetapi oleh iman, firman Tuhan katakan, oleh iman Abraham melakukan. Sebenarnya kalau Tuhan tidak datang tepat waktu, disebeli enggak? Disebeli. Ya. Dia sudah pegang katanya, sudah siap digorok. Tuhan datang tepat waktu. Jangan Abraham, jangan kau apa-apakan anak itu. Dan pas dia menoleh ke belakang, dia mendapatkan apa? Domba yang tanduknya sudah tersangkut di semak. Dan itulah yang menggantikan Ishak. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, wow, ini kisah yang luar biasa. Yang luar biasa lagi apa? Kita dapatkan Ishak, dia dengan rela. Coba bayangkan, Anda baca dengan seksama, dengan pelan-pelan kisah ini, dan Anda hayati percakapan antara bapak dan anak dalam perjalanan untuk naik ke Bukit Moria. Iya kan? Abraham sudah taruh kayu di atas pundak, gitu kan? Pundak Ishak. Dan dalam perjalanan sambil pikul Ishak, Pak, di sini kan sudah ada kayu, ada api. Dombanya di mana? Gitu kan?
Mungkin hati Abraham, aduh Tuhan gimana ini, ya kan? Aduh, pakai nanya doanya di mana pula? Sudah tahu-tahu dia yang akan disorbankan gitu kan? Aduh sakitnya. Dan terlebih lagi gitu kan, pas nyampe kayunya ditaruh di atas mesbah. Dan bayangkan gimana kuatnya Abraham, ambil tangan anaknya diikat, dia angkat Ishak taruh di atas gitu kan. Dan Ishak nggak melawan pula. Alkitab mencatat dia tidak melawan loh. Tidak melawan. Wah, ternyata bukan domba ini yang mau dipersembahkan. Saya ternyata yang mau disembelih sama Bapa nih. Saudara yang dikasihi Tuhan. Wow, luar biasa. Dan ini sungguh luar biasa Tuhan pakai untuk mentipologikan kisah pengorbanan Yesus Kristus. Kita dengarkan khotbah yang minggu kemarin kan. Coba bayangkan kalau Tuhan Yesus melawan saat itu. Ya saat mau ditangkap. Jemaat bisa bayangkan kalau Tuhan Yesus melawan. Nah, jangan. Dan dia memanggil bala bantuan. Apakah dia disalib? Tidak. Tidak bisa. Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan coba bayangkan kalau dia disalib. Apa dia melawan dan tidak disalib? Apa yang terjadi? Ya. Apa yang terjadi? Wow, jalan keselamatan tidak tersedia. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ini bukan hanya berbicara tentang iman Abraham, tapi ini berbicara tentang betapa luar biasanya pengorbanan Allah Bapa, betapa luar biasanya pengorbanan Yesus Kristus demi saya dan saudara. Wow. Oleh sebab itu saya katakan ini bukan hanya penting bagi iman Abraham, ini juga menjadi sangat penting bagi iman saya dan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang kedua, mengapa ini penting? Mengapa ini penting? Ini memberitahukan kita hari ini supaya menjadi teladan, supaya menjadi contoh, menjadi teladan. Saudara, kita pun dituntut untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Ya. Kalau kita baca di dalam Roma pasal 12, Roma 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudara yang dikasih, jadi teladan. Jadi teladan. Ya. Abraham katanya adalah bapak dari orang beriman. Semua orang beriman. Bapak. Sebagai bapak dia menjadi seorang figur. Contoh, ya kan? Contoh dalam hal imannya. Imannya yang luar biasa. Ya. Imannya yang luar biasa. Imannya yang mentaati dibuktikan lewat ketaatannya kepada Yehova, kepada Allah dengan luar biasa. Oh, dalam segala aspek kita lihat di sini. Dalam segala aspek ketaatannya. Bayangkan, dia harus meninggalkan tempat di mana dia dilahirkan, dibesarkan, ke tempat yang dia sendiri tidak tahu, dia sendiri tidak pernah lihat. Ya. Pokoknya keluar. Keluar. Kita keluar, kata Abraham. Saya disuruh keluar kemana? Keluar saja. Nanti ke tempat yang akan kuberikan kepadamu. Ke tempat yang mana? Keluar saja nanti. Saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa. Dia harus meninggalkan orang tuanya, meninggalkan selama ini yang perih, ya, ke tempat yang dia belum tentu di sana bisa hidup atau tidak secara jasmani, ya kan? Dia mungkin berpikir, ya. Tetapi puji Tuhan,
bahwa dia memiliki iman yang luar biasa. Dia berani melangkah karena dia tahu yang kasih perintah ini bukan sembarang orang. Ini bukan sembarang bos yang kasih perintah. Ya. Ini adalah sang big boss yang tidak rela melihat orang yang dia suruh kesusahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Abraham pergi dengan iman. Dan bahkan dari kisah yang kita dapatkan, yang kita baca di sini, wow, kalau kita kembali ke surat Ibrani pasal 11 tadi, ayat 17. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir, lihat di sini, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Jadi karena iman, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Oh Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Jadi memang benar di dalam perjalanan untuk pergi mempersembahkan, Abraham memang sudah tahu bahwa Ishak ini memang sudah mati. Disembelih loh. Ya. Tetapi di satu sisi juga firman Tuhan memberitahukan iman Abraham sangat kuat bahwa memang secara jasmani dia tahu kalau disembelih pasti mati. Tetapi dengan iman Tuhan akan bangkitkan Ishak dan dia akan memperoleh anaknya kembali. Dengan iman. Tuhan tidak kasih tahu loh bahwa nanti saya akan bangkitkan anakmu ketika kamu persembahkan. Kan tidak ada catatan seperti itu. Tidak dikasih tahu. Tetapi memang Abraham memiliki iman bahwa dia memiliki Yehova, Allah yang luar biasa, yang mampu membangkitkan sekalipun anaknya sudah disembelih. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, iman Abraham tidak main-main dalam hal ini. Tidak main-main. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang membuat Abraham bahkan mampu memberikan. Tadi kita berdoa, ya kan, yang mampu memberikan yang terbaik yang dia miliki, yaitu anaknya. Wow, ini saya bilang yang terbaik, anak satu-satunya, dan dia tahu lewat anak inilah dia akan mendapatkan janji-janji yang Tuhan janjikan mengenai tanah lah, mengenai berkat-berkat yang lain. Ini lewat anaknya. Dan dia rela persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, wow, seorang gembala tabernakel baptis di Amerika, dia berkhotbah katanya. Dia berkhotbah tentang kepada jemaatnya untuk mengkhotbahkan tentang bahwa kamu jangan hanya senang mempersembahkan isi dompetmu katanya. Ya. Jangan hanya senang mempersembahkan dompet, isi dompet. Ingat, Tuhan yang paling tuntut adalah apa? Mempersembahkan hidup. Ibrani pasal 2 Roma pasal 12 tadi apa? Tubuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya memang melihat ini hal yang perlu diingatkan atau perlu disampaikan. Karena apa? Karena tidak jarang kita temukan di luar sana ada orang Kristen berpikir dengan dia kasih persembahan secara materi gitu kan, ya wah sekian puluh ribu, sekian ratus ribu, sekian juta, dia lupa bahwa yang Tuhan tuntut utama adalah hidup dia. Dia pikir sudah kasih sekian ya kan, akhirnya hidupnya dia tidak lihat bahwa seharusnya yang Tuhan tuntut itu adalah apa? Hidup dia. Sampai dia pikir dia bisa sogok Tuhan gitu kan.
dengan materi yang dia kasih, dan dia bisa pakai tubuhnya, hidupnya ini dengan seenak-enaknya dia. Padahal sebenarnya yang Tuhan tuntut yang paling utama adalah kehidupan dia untuk Tuhan. Dia harus tahu bahwa hidup dia ini adalah miliknya Tuhan. Dan dia tidak bisa pakai hidupnya semena-mena, sesuka-suka dia. Dia harus pakai hidupnya sesuai dengan aturannya Tuhan. Nah, dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya kita selalu menyampaikan seseorang yang sebenarnya idealnya, seorang yang tidak bisa memberikan hidupnya sepenuhnya untuk Tuhan, satu, dia akan tidak bisa memberikan yang terbaik dalam hal yang lain bagi Tuhan. Kedua, dia akan bersandiwara dalam hal pemberian. Kenapa? Bersandiwara kenapa? Karena dia akan memberi dengan motivasi yang salah. Satu, dia berpikir dia bisa sogok Tuhan. Yang kedua apa? Dia berpikir ini berbicara tentang orang Kristen yang Kristen-Kristenan. Dia berpikir dengan dia banyak memberi, ia akan diperhitungkan untuk dia bisa masuk surga. Ini kan jelas dengan motivasi yang salah. Motivasi yang salah. Oleh sebab itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan menuntut suatu hal yang berbeda dari kita, yaitu mempersembahkan hidup kita. Wow. Ada orang yang begitu luar biasa mempersembahkan hal materi. Sekali lagi, tetapi dia sulit untuk mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan. Padahal justru dia sedang melakukan sesuatu yang, atau bisa dikatakan dia sedang melanggar sesuatu yang prinsip yang sebenarnya Tuhan ingin dia persembahkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Abraham sampai rela mempersembahkan anaknya? Alkitab mencatat karena iman. Saudara yang dikasihi Tuhan, wow, ini hal yang sungguh luar biasa, yang perlu kita teladani, yang perlu kita contoh. Dan saudara, bahkan Tuhan ingin kita bisa menjadi Abraham hari ini, menjadi contoh bagi mereka yang lain. Ya. Karena iman kita, semakin kita beriman, ya, ada yang saya dapat satu kisah, ya, baca kisah. Kalau tidak salah di pes yang sejarah baptis itu, yang tiap hari di pes itu. Saya pernah baca satu kali, itu kisah tentang seseorang yang pada akhirnya mempersembahkan, ya, yang awalnya dia dituntut itu 10%, sampai dia balik menjadi 90%. Jadi 10%-nya untuk dia pakai untuk hidup secara jasmani, yang 90%-nya dia berikan untuk pekerjaan Tuhan. Sampai dia bisa balik seperti itu. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, dan saya sampaikan, orang yang bisa begitu, ini bukan orang yang sembarang. Ini orang yang sungguh memiliki iman yang luar biasa. Dan terkadang ada orang yang berpikir bahwa nanti saya dapat gaji yang besar, nanti saya dapat uang yang besar, baru bisa saya kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, di Alkitab ada contoh. Ada contoh. Orang kaya memberikan persembahan, dan orang janda, katanya seorang janda yang mempersembahkan semua yang ada padanya. Meskipun sekecil, tapi itu semua yang ada padanya. Apa yang ada padanya dia berikan. Dan memang terkadang hal yang sensitif, ya, berbicara tentang uang, ya, karena bicara dalam persembahan, ya, ini selalu orang mindsetnya itu
uang. Sebenarnya persembahan ini Alkitab tidak selalu mengacu kepada uang ya. Di dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2 kan tidak berbicara tentang uang itu, persembahan. Persembahkanlah tubuh ya, persembahkanlah tubuh. Tetapi memang tidak dipungkiri bahwa di dalam namanya pelayanan hari ini terlebih karena kita tidak sistem barter. Hari ini ya itu tidak menutup kemungkinan terlibat dengan yang namanya uang. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin menyampaikan bahwa anak-anak Tuhan, orang yang beriman dengan benar kepada Tuhan, selalu mempergunakan yang namanya uang ini dengan benar. Dengan benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, selalu saya sampaikan, anak-anak Tuhan selalu memakai uang itu dengan benar. Kenapa? Karena hal yang paling pertama kita harus sadari bahwa apa yang kita miliki hari ini itu adalah kepunyaan Tuhan. Termasuk dengan uang dan lain sebagainya. Kita diberikan Tuhan. Sebenarnya itu sebagai operasional kita untuk apa? Melakukan kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kembali lagi mengenai sekarang yang viral. Saya katakan, ya, seorang pendeta yang cukup terkenal berkhotbah yang sekarang menjadi sangat viral sampai bahkan merugikan dirinya sendiri. Ya, saya bilang, ya memang ini dampaknya. Ya, dampaknya itu untuk Indonesia mungkin penekanannya ini adalah dalam hal kebebasan. Ya, kita sebagai orang Kristen akan memiliki ruang yang cukup sempit sekarang untuk menyampaikan apa? Pendapat kita ya tentang beriman akhirnya. Tetapi saya katakan ini justru juga akan menyerang kekristenan ke dalam ya. Coba bayangkan sekarang mereka yang menentang perpuluhan dan lain sebagainya tertawa terbahak-bahak. Lihat ini ya. Padahal Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak semua orang Kristen yang mengaplikasikan konsep perpuluhan ini seperti pada aplikasi perpuluhan yang terdapat di dalam banyak gereja atau secara umum gereja yang ada di luar sana. Kita adalah kelompok yang mengajarkan perpuluhan, benar. Tetapi kita memiliki aplikasi atau penggunaan tentang perpuluhan ini 180 derajat berbeda dengan yang selama ini yang dikenal oleh banyak orang di luar sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita memberikan perpuluhan, mindsetnya pertama bukan untuk supaya pendetanya bisa makan. Bukan. Mindset pertama adalah kita tahu kita hanya memberikan ini untuk Tuhan. Kenapa? Karena ini sebenarnya adalah untuk membuktikan bahwa saya lebih mengasihi Tuhan. Saya lebih mengutamakan pekerjaan Tuhan daripada apa? Kepentingan saya pribadi. Ini yang pertama. Kita adalah orang-orang yang menginginkan pekerjaan Tuhan itu jalan. Bicara tentang penanggung jawab jemaat, gembalanya itu bisa makan atau tidak makan, itu tanggung jawab dari Tuhan. Tuhanlah yang menghidupi. Ya, firman Tuhan bilang seorang pekerja patut mendapat upah. Itu saja prinsipnya. Bahwa seorang hamba Tuhan harus tahu bahwa dia tidak mungkin ditinggalkan Tuhan untuk tidak makan. Kalau dia melakukan pekerjaan itu untuk pekerjaan Tuhan. Nah, karena Tuhan sendiri menyampaikan seorang pekerja patut menerima upah. Itu prinsipnya. Bahwa Tuhan yang menyatakan itu jelas tidak mungkin membiarkan anak-anaknya kelaparan. Daud memberikan kesaksian, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tidak pernah kulihat anak-anak Tuhan meminta roti. Anak cucunya meminta-minta roti. Artinya apa? Tidak pernah dibiarkan sampai kelaparan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi mereka yang menentang di luar sana sebenarnya ada masalah dalam iman mereka. Ya. Ada masalah, saya kasih tahu. Ada masalah. Dia lebih mengasihi, ya kan,
daripada mengasihi Tuhan. Nah, kalau dia lebih mengasihi duitnya daripada Tuhan, bagaimana dia bisa persembahkan hidupnya? Betul nggak? Bagaimana dia bisa persembahkan hidupnya untuk Tuhan? Nah, tidak bisa. Tidak bisa. Bagaimana dia bisa bernyanyi, "Aku kan pergi kemanapun Tuhan, ke gunung atau laut lembah." Nggak bisa. Dalam posisi dia berkecukupan saja sudah sangat sulit untuk memberi, apalagi dia dalam kesusahan. Itu materi. Apalagi kalau Tuhan tuntut apa? Persembahkanlah hidupmu. Aduh. Saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu, saya secara pribadi, ya, selain kita memang punya doktrin gereja untuk masalah perpuluhan penghidupan ini, penggajian, kalau kita bilang penggajian atau ya, hamba Tuhan, perpuluhan kita ambil 11 ya, 11 dan sisanya itu dipakai untuk pekerjaan Tuhan yang lainnya. Bukan berarti 11 itu tetap untuk pekerjaan Tuhan juga, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi saya ingin menyampaikan bahwa yang paling utama adalah memberi, itu adalah untuk Tuhan. Bukan, jangan sampai kita punya mindset saya mau menggaji hamba Tuhan. Kalau menggaji hamba Tuhan, maka saya tidak perlu di sini kalau saya digaji. Atau seorang pelayan Tuhan tidak perlu dia berdiri di mimbar kalau dia digaji. Harusnya dia jadi karyawan di mana-mana atau jadi PNS dan lain sebagainya. Kalau memang dia mindsetnya cari gaji. Ini dengan tegas. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari apa yang dilakukan oleh Abraham, keberaniannya, karena ini konteks sebenarnya dalam berkaitan juga dalam hal persembahan, memberi. Sebagaimana Abraham memiliki iman yang luar biasa kepada Tuhan, berani diekspresikan dengan dia memberikan bahkan yang terbaik yang selama itu dia dapatkan, yang Tuhan berikan, berani dia untuk sampaikan. Maka mari kita menjadi Abraham hari ini, ya. Kalau bisa juga bagi Abraham dalam hal iman, ya kan? Bapak orang beriman setidaknya menjadi contoh dalam hal iman bagi istri, bagi anak kita, bagi keluarga kita, ya kan? Tetapi kita juga menjadi contoh dengan iman kita. Kita menjadi contoh bagaimana kita dalam hal memberi kepada Tuhan, memberi. Dan kita tahu sebenarnya di tempat ini semuanya terpapar, semuanya dalam hal penggunaan, dalam hal pengelolaan kita begitu diatur semaksimal mungkin itu jangan sampai ke hal-hal yang tidak berkaitan dengan pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Makanya saya bilang dengan kasus yang sekarang viral ini, wow, mereka lihatlah mereka itu perpuluhan menguras jemaat, lihatlah perpuluhan hanya memperkaya pendeta-pendeta, jam tangannya saja sampai 200-an juta. Wih, ya. Ngapain? Jam tangan, ini jam kita ini nggak sampai 100. Kita sudah bisa tahu jam, waktu. Ngapain? Gunanya juga sama. Dia paling tinggi apa? Ada tanggal di dalam, ada bulan. Ya tanggal bulan ya ada kalender kita sudah gratis kita dapat gitu. Ya. Di handphone juga ada. Untuk apa? Untuk apa? Selain untuk apa? Untuk menunjukkan dia banyak duitnya. Nggak ada guna. Coba 200 juta disumbang untuk pekerjaan Tuhan bangun. Ada begitu banyak mereka yang pelayanan di pedalaman yang kesusahan, ya, dari gubuk dan lain sebagainya. Wow, kita bersyukur. Saya sampaikan, saya sangat bersyukur memiliki Bapak rohani yang luar biasa. Ya, Pak Suhento selalu saya sampaikan, Pak Suhento bagi kami, ya, bukan ini, tapi dia sangat menjadi figur yang luar biasa. Ya, figur yang luar biasa. Dan dia tidak pernah henti-hentinya menyampaikan. Hari ini di grup dia begitu gencar menyampaikan, hati-hati
Hamba Tuhan, penginjil, gembala, hati-hati. Hati-hati dalam hal keuangan. Hati-hati. Saudara yang dikasihi Tuhan. Wow. Kita lihat. Iblis tidak bisa jatuhkan kita dari hal doktrinal. Dia jatuhkan kita dari hal keuangan. Jatuhkan. Itu sebabnya hati-hati. Pak Suhento, dia memberikan contoh yang luar biasa. Dia sendiri yang sebagai staf mengajarkan bahwa seorang pelayan hanya berhak ambil sebelah. Tetapi dia juga menjadi orang yang staf bahwa meskipun sudah cukup 11, dia cuma ambil 3 atau 4. Wow, saudara yang dikasihi Tuhan. Jangankan semua, yang 11 saja dia tidak ambil. Dia ambil 3, 4. Karena apa? Dia bilang, di luar sana ada begitu banyak pelayanan yang membutuhkan. Ada begitu banyak penginjil yang, aduh ini kami mau dirikan tempat kebaktian, mau kontrak tempat kebaktian, mau ini mengadakan ini alat musik, mau mengadakan kendaraan bermotor supaya penginjil bisa pelayanan lebih efektif dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan itu semua bisa bermanfaat untuk pekerjaan Tuhan. Jadi penggunaan ini tidak seperti yang selama ini yang orang kenal tentang perpuluhan. Perpuluhan semua itu sampai ada cerita apa katanya, datang jasnya ditaruh di koper gitu kan, pulang jasnya dipakai, kopernya isi apa? Kita tidak demikian. Kita tidak demikian. Tidak ada kepentingan untuk itu. Kita sudah bisa makan dan keperluan yang lain tercover, sudah cukup. Puji Tuhan. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, kembali lagi. Ini tidak mungkin bisa terjadi kalau tidak dengan iman. Iman. Sekarang seberapa besar imanmu kepada Tuhan? Seberapa besar Anda beriman bahwa Tuhan akan memberikan kecukupan? Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya meminta-minta roti. Seberapa besar Anda memiliki iman itu? Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya saya bilang, ini bukan hanya iman Abraham. Ini bukan hanya berbicara tentang pentingnya iman Abraham, tapi ini berbicara tentang pentingnya iman kita di hadapan Tuhan. Seberapa besar iman kita? Seberapa kuat kita beriman kepada Tuhan? Seberapa kita yakin bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan anak-anaknya? Saudara yang dikasihi Tuhan, wow. Kita menemukan ada begitu banyak kebenaran firman Tuhan. Saya ada kisah yang saya baca, itu kisah nyata, cuma saya memang lupa. Saya dulu pernah ceritakan juga. Katanya, ada seorang jemaat saat itu. Seorang jemaat yang ada orang yang perhatikan dia. Ini dia kasih PP gitu kan. Ini konsep PP ya, konsep PP saya sampaikan. Cuma dan akhirnya seorang ini kebetulan orang kaya yang perhatikan. Dia bisik. Kenapa kamu kok kayak ragu-ragu kasih PP? Itu sebenarnya begini kalau kasih PP Pak kami tidak cukup. Dan sebenarnya ini sering kami dengar. Ya kita sering dengar di luar sana. Gitu. Akhirnya orang kaya ini bilang begini. Oke, dan sekarang kamu kasih perpuluhan. Kalau kamu kebutuhanmu tidak tercukupi, kamu tinggal kasih tahu saya. Tapi kamu harus setia kasih perpuluhan. Oke. Akhirnya dia kasih setia. Dan orang kaya ini kan tunggu. Kan dia sudah setia kasih perpuluhan. Orang kaya ini tunggu. Dia datang kalau dia memang kekurangan, dia akan datang. Hanya ditunggu-tunggu malah tidak datang-datang. Penasaran ya orang kaya ini datangi dia. Nah kamu saya lihat sudah setia kasih perpuluhan. Kok kamu tidak datang-datang? Katanya kalau kamu kasih perpuluhan nanti kurang. Kan saya bilang kalau kurang datang sama saya. Nah sekarang kamu sudah setia kasih perpuluhan kok tidak datang-datang?
Dia bilang, Pak, selama ini tidak pernah kurang. Tidak pernah kurang. Puji Tuhan. Dan sebenarnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya saya sampaikan, kurang atau tidak kurang, cukup atau tidak cukup, terkadang itu tergantung dari kita juga. Kalau kita sudah tahu income kita sekian, tetapi kita menjadikan pengeluaran kita lebih besar dari income kita, kurang nggak? Ya kurang. Makanya Tuhan bilang, mintalah kita itu apa? Dicukupkan. Tuhan akan memberikan sesuai dengan apa yang kita butuhkan, bukan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau kita inginkan, manusia unlimited. Seseorang sudah punya mobil, lihat punya dia, dia punya lebih bagus, ya udah saya pingin punya dia. Unlimited. Sudah punya rumah satu, saya pengennya kalau ke sana ada rumah juga di sana. Punya juga. Tapi apakah itu dibutuhkan? Belum tentu. Makanya sama dengan yang saya selalu sampaikan. Kita selama ini berdoa untuk tempat kita permanen. Ya kan? Tempat kita lebih besar dari ini. Sekarang apakah Tuhan tahu itu sudah betul-betul dibutuhkan atau tidak? Saya secara pribadi melihat memang belum urgent untuk kita butuhkan. Kenapa? Karena tempat yang ada ini saja masih banyak bolongnya. Masih banyak kosong. Kalau semuanya ini sudah penuh sampai di luar, sudah butuh tak kita tempat yang lebih besar? Sudah sangat butuh. Sudah sangat butuh. Tuhan tutup mata enggak? Saya sangat yakin tidak mungkin. Tidak mungkin. Tuhan pasti lihat itu. Dan Tuhan pasti akan berikan. Ya, seperti itu. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu, ini tidak mungkin sekali lagi kalau kita tidak memiliki iman yang luar biasa kepada Tuhan. Iman kepada Tuhan. Abraham adalah menjadi bapa dari orang beriman. Bukan hanya dalam hal ketaatannya untuk meninggalkan tempat di mana dia berasal, pergi ke tanah perjanjian. Bukan hanya dengan dia mempersembahkan Ishak, tetapi dalam banyak hal yang lainnya menjadi contoh bagi saya dan saudara. Dalam hal keberanian dia memberikan sesuatu yang Tuhan tuntut dari dia. Bagi kita apa? Roma pasal 12 tadi, ayat 1 sampai 2. Persembahkanlah tubuhmu. Tubuh kita. Kenapa Tuhan tuntut? Karena memang sudah punya dia. Ingat, ini disuruh persembahkan. Disuruh persembahkan. Punya dia. Saudara yang dikasih Tuhan. Dan sekali lagi, kita memberikan persembahan dalam hal uang. Bukan berarti kita mau beli. Bukan. Kita hanya memberikan, mempersembahkan. Mengembalikan punya Tuhan. Bahkan bukan cuma itu punya Tuhan. Semua hidup kita ini adalah punya Tuhan. Nah, kalau kita tahu ini punya Tuhan, maka mari kita pakai sesuai dengan aturan mainnya Tuhan. Firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat di sini. Kita perlu bisa mempersembahkan korban. Kalau kita melihat ke depan, ada kebangkitan. Iman kan? Kebangkitan. Kita beriman bahwa ada kebangkitan. Kita bisa mempersembahkan apapun yang ada dalam hidup kita. Semuanya yang kita miliki. Kalau kita melihat di depan ada kehidupan setelah kematian, ada kehidupan kekal. Kalau kita bisa melihat bahwa semua yang ada saat ini di bawah kolong langit ini hanya sementara, dan Tuhan bahkan akan menggantinya dengan sesuatu yang tidak fana. Maka ngapain kita pertahankan yang sementara itu? Betul lah. Ada yang rela mempertahankannya sampai mengorbankan nyawanya. Bodohnya minta ampun. Padahal itu Tuhan bilang fana.
hanya sementara. Justru Tuhan akan kasih yang tidak fana, yang kekal, yang mulia. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, berkat surgawi Tuhan janjikan tidak sebanding dengan apa yang ada yang saat ini. Oleh sebab itu saya katakan, jangan pernah menggenggam erat, terlalu erat, sampai Anda lupa bahwa hal itu seharusnya tidak begitu erat kita genggam. Karena yang perlu digenggam erat adalah apa? Janji itu, janji Tuhan. Janji Tuhan inilah yang perlu digenggam erat-erat. Jangan kita pegang erat-erat yang sesuatu yang fana. Karena yang janji Tuhan ini adalah yang tidak fana. Oleh sebab itu genggamlah ini seerat mungkin. Jangan justru genggam erat yang fana. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita, saudara? Mari kita belajar dari iman Abraham. Dari iman Abraham dalam segala aspek, dalam hal ketaatan kepada Tuhan, dalam hal kita memberi, dalam hal kita berkorban, dalam hal memberi bukan hanya dalam hal materi, waktu, tenaga, bahkan apa? Hidup kita untuk Tuhan. Oh, bukan berarti hidup kita untuk Tuhan seperti Ishak disembelih, bukan, ya kan? Bukan. Tetapi bagaimana kita bisa selayaknya hidup kita ini dipersembahkan berkenan di hadapan Tuhan, dari tutur kata kita, dari cara kita bergaul dengan orang di lingkungan kita berada, tempat kerja, di keluarga kita dan lain sebagainya. Itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa saya sedang mempersembahkan hidup ini untuk Tuhan. Puji Tuhan, kalau ada yang mau terjun langsung dalam pelayanan, mau ikut penginjilan, puji Tuhan, mau ikut kemana-mana, ini sungguh luar biasa. Tetapi saya sampaikan, ingatlah bahwa hidup kita ini senantiasa adalah sebagai persembahan bagi Tuhan. Nah, kalau kita mampu memberikan itu untuk Tuhan, maka percayalah kita mampu juga untuk hal-hal yang lain yang tidak sebernilai dengan hidup kita sendiri. Oke, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman. Tolong kami, berkati kami, agar kami bisa mengaplikasikan firman-Mu dalam hidup ini. Dan Tuhan, kami tahu bahwa itu tidak mungkin terjadi kalau kami memiliki iman yang kecil, iman yang kerdil. Oleh sebab itu, supaya kami dimampukan untuk melakukan itu semua, maka Tuhan berkatilah kami. Tambahkanlah iman kepada kami, agar kami bisa melakukan hal yang lebih besar lagi, hal yang lebih luar biasa lagi dari yang selama ini sudah kami lakukan. Karena Tuhan ingin kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan, dalam segala hal, segala sesuatunya. Oleh sebab itu Tuhan, kami tidak mungkin bisa melakukan itu semua tanpa pertolongan Tuhan. Tuhan tolong kami, berkati kami, mampukan kami. Dan kami tahu ketika kami hidup sejalan dengan firman-Mu, hidup sejalan dengan kehendak-Mu, kami adalah orang-orang yang senantiasa ada dalam genggaman Tuhan. Dan tak pernah Tuhan biarkan kami berjalan sendiri. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin.